Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dirahmati Allah, bukan main dah. Saya baru membawakan mukaddimah nih. Baru membawakan prolog suratul Fat. Sudah panjangnya kali lebar. Sabar ya pemirsa ya. Belajar kalau sabar, insya Allah barokah. Ilmu sedikit-sedikit, insya Allah banyak juga. Ya, Abdullah bin Mughaffal ya. Abdullah bin Mughaffal menceritakan bahwa Rasulullah SAW tatkala menaklukkan kota Mekah membaca surah Al-Fat ini berulang-ulang. Ada apa? Kira-kira kok Rasulullah sampai membaca ayat ini berulang-ulang? Surah Al-Fat ini berulang-ulang. Ini ada kaitannya mungkin dengan asbabun nuzul dari suratul Fat ini. Di antaranya adalah pada tahun ke-6 Hijriah ya. Pada saat itu setelah dari Hudaybiyah ya, ternyata rombongan Rasulullah bersama para sahabat yang akan kemudian masuk Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah dicegat, dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Lalu Rasulullah kemudian kembali. Kenapa Rasulullah kembali? Disinilah kepemimpinan Rasulullah ini luar biasa, bisa kemudian kita tiru. Bagaimana beliau mengalah untuk kemudian menang. Ingin menunjukkan kepada umat lain bahwa dialah Rasulullah yang menghargai kesepakatan-kesepakatan Hudaybiyah. Jadi kembalinya Rasulullah itu karena kemudian kaum musyrikin mengajak berdamai. Lalu membuat kesepakatan, di antara kesepakatannya itu adalah Rasulullah kembali dulu. Tidak boleh masuk ke Makkah. Sebagian sahabat-sahabat kemudian merasa tidak suka dengan keputusan Rasulullah. Merasa, kenapa kita tinggal masuk doang nih gitu. Tapi Rasulullah udah mengajak kembali. Ya, tapi disitulah hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah Rasulullah menunjukkan keeleganan beliau. Bahwa beliau ketika kemudian terjadi kesepakatan, beliau adalah orang yang betul-betul memimpin agar umatnya menjalankan apa yang sudah disepakati, subhanallah. Beberapa sahabat atau beberapa kemudian mufassir mengatakan bahwa sesungguhnya Fathul Mekah sudah terjadi tatkala Bai'atul Ridwan itu terjadi. Bai'at ya, nanti kan di dalam surah Al-Fat itu ada ayat di antaranya bunyinya begini pemirsa. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Nah, ini disebut bai'at. Nah, bai'at ini disebutnya Bai'atul Ridwan saat perjanjian Hudaybiyah disepakati. Nah, ada kejadian menarik saat itu sumur Hudaybiyah ya, saat itu sumur itu karena tentaranya banyak sekali 1.400 orang, begitu kata sejarah. Ini sumur nggak cukup. Tiba-tiba Rasulullah datang ke sumur itu, datang dan berdoa supaya kemudian sumur ini bisa kemudian mengeluarkan air kembali. Subhanallah, kata Abdullah bin Mas'ud diantaranya, ya, beliau kemudian bertutur, ini ada di Sahih Bukhari, bahwa tidak berapa lama kemudian setelah beliau meninggalkan tempat itu, sumur itu penuh lagi airnya. Masya Allah. Ini memang keutamaan Rasulullah ini luar biasa. Nah, kita adalah orang-orang yang bukan Rasulullah pastinya, bahkan bukan sahabat. Bisa. Asal kita menyebut juga nama Rasulullah. Dengan kita berselawat kepada dia. Ustadz itu kan jadi kelenik. Ampun dah. Bukan kelenik. Dengan kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya keberkahan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan keberkahan apa yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah itu bisa juga kita pakai. Betul itu. Ada satu cerita itu, ada seorang ulama kemudian berangkat ke Mekah, ingin pergi haji, terus dia singgah di satu kampung, dia ngelihat air itu begitu dalam, tidak ada kemudian timbaan yang bisa narik air ini. Lah, kemudian dia keliling kemudian ke satu rumah, ke rumah yang lain, pengen nyari timbaan, lalu diperhatikan oleh seorang anak perempuan. Anak perempuan ini kemudian menegur dia. Wahai bapak, wahai tuan, kenapa? Nyari apa? Oh, saya nyari timbaan. Timbaan buat apa? Itu saya mau ngambil air wudhu. Lalu si anak kecil ini melongok ke sumur itu, melongok begitu. Terus dikisahkan si anak perempuan ini kembali. Silakan tuan, sebentar lagi air ini akan keluar dengan sendirinya. Bingung nih orang ini. Oh, bagaimana ceritanya bisa begitu? Tapi benar, begitu si perempuan ini, anak perempuan ini pergi, ternyata air ini melimpah sampai ke atas seperti ada sungai begitu katanya. Dipanggillah kemudian anak perempuan ini oleh
sang pejalan kaki ini, sang pengembara ini, anak perempuan, sudikah kiranya engkau memberitahu rahasia sedikit daripada kemuliaan yang sudah Allah berikan sehingga air ini kok seperti keluar atas perintahmu? Anak kecil ini bilang, tidaklah aku katakan sesuatu ke dalam sumur ini kecuali aku berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bas. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Hebat sekali. Kita potong-potong ya cerita tentang suratul Fat. Belum masuk nih, belum masuk ke ayat 1. Masih prolog. Subhanallah, tapi prolognya aja udah Masya Allah. Nah, hadis yang kemudian saya sampaikan kemarin adalah, ya, yang ini pemirsa masih ingat hadisnya? Mana dia hadisnya? Tentang suratul Fat. Nah ini dia. Laqad unzilat alayya, telah turun kepadaku, ya, al-lailah semalam, suratun lahi ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu thumma qara'a inna fatahna laka fatham mubina. Telah turun kata Rasulullah, sabda Rasulullah, cerita Rasulullah semalam, satu surat yang aku lebih cintai dia daripada aku melihat matahari terbit. Lalu kemudian Rasulullah membaca inna fatahna laka fatham mubina. Di riwayat yang lain begitu saya cerita bahwa ada riwayat Ahmad, ya, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, bahwa mimma alal ard, di sininya adalah mimma alal ard, lebih aku cintai daripada bumi dan isinya. Ahabbu ilayya mimma alal ard, dengan redaksi yang berbeda. Sehingga wajar kalau kemudian saya menyarankan kepada diri saya dan istri saya yang saat ini sedang menonton, adik-adik saya yang juga saat ini sedang menonton, keluarga besar saya, santri-santri Darul Quran, bacalah Al-Fat ini setiap hari. Di sini ada penanggung jawab pesantren, salah satunya Ustadz Iskandar, yang nanti segmen 2 akan menemani Ustadz kita dari Langkat, nih, Dai Muda Antv. Ya, saya minta kepada Iskandar dan teman-teman asatidat, anak-anak jangan sampai ketinggalan surah Al-Fat tiap hari. Kalau nggak bisa tiap hari, tiap minggu. Kalau nggak bisa tiap minggu, tiap bulan. Kalau nggak bisa tiap bulan, cicil sehari 1 ayat. Yang penting jangan sampai kena tiap hari tidak bersinggungan dengan Al-Fat. Yakni tiap hari bersinggunganlah dengan suratul Fat, karena luar biasa. Lebih daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar walillah. Baik pemirsa, kita akan potong-potong ini lagi bagaimana penjelasan tafsir tentang apa suratul Fat. Kita belum masuk ayat 1-nya bahkan. Mohon maaf, mudah-mudahan saudara bersabar. Sampai ketemu nanti di segmen 2 ya. Silakan. Baik, tadi sudah saya katakan ke pemirsa bahwa ada tamu kita, Dai Muda Antv, ya, Masya Allah, ya, beliau ditemani oleh Ustadz Iskandar, salah satu pembina di pesantren Darul Quran. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya bawa foto nih Kiai. Oh, foto yang masuk ke Antv? Teman kita yang masuk ke Antv. Oh, coba dikasih tahu. Luar biasa nih pemirsa. Orang yang dekat dengan Al-Quran, Kiai. Oh iya, ini fotonya di mana? Di gedung, di depan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ada perintahnya tuh Kiai. Ada pesannya. Apa pesannya? Semoga karyawan di sini nggak cuma jadi penjaga uang negara, tapi juga bisa jadi penjaga Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada namanya nih? Oh, ini namanya ya? Taufik Zulfikar. Namanya Taufik Zulfikar. Wah, tapi Ustadz ini ada NB-nya Ustadz. NB-nya aneh bukan karyawan Kemenkeutat. Jadi dia ngirimin gambar ini di depan gedung kementerian. Mungkin dia pengen jadi karyawan sini kali ya. Tapi lebih bisa baik jadi menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran. Sebenarnya ada, semoga karyawan di sini nggak cuma jadi penjaga uang negara, tapi juga bisa jadi penjaga Al-Quran. Ustadz, saya dengar-dengar tadi Ustadz bincang-bincang di awal, Ustadz bakal bikin kampung Quran di kelahiran Ustadz, gimana itu? Insya Allah di Kabupaten Langkat, tepatnya Sumatera Utara. Saya punya desa Kiai, tempat kelahiran saya desa Sungai Bila. Saya punya cita-cita bagaimana bukan hanya membangun kampung Al-Quran, tapi Kabupaten Al-Quran. Salam nih buat orang-orang Langkat yang saat ini mendengar dan sekitar gitu ya. Mudah-mudahan Ustadz Azhari ini insya Allah
bisa. Saya termotivasi dengan satu hadis. Apa itu hadisnya? Innallaha yarfa'u bihadzal qur'ana aqwaman wa yudha'u bihi akharin. Allah angkat derajat satu kaum kalau kaum itu dekat dengan Al-Qur'an. Langkat, Sumatera Utara, Jakarta, Indonesia akan diridhoi Allah dan semua kalau daerah dekat dengan Al-Qur'an. Insyaallah. Ini pemirsa lagi pada berodoa nih. Lagi pada satu hari satu ayat, Masya Allah. Amin. Ustaz Azhari, Ustaz Iskandar, di segmen ini kita bakal baca Al-Fat bagian yang ketiga. Ya, sini, bagian ketiga. Kita ngajarin Al-Quran sepotong-sepotong, Ustaz. Karena kan tidak semua orang seperti antum. Bisa baca, enak segala macam. Tapi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Lama-lama jadi bukit, insya Allah. Baik, pemirsa. A'udzu dulu bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal dhanantum, ayo. Bal dhanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw wa kuntum qauman bura wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima sayaqulul mukhallafuna idan talaqtum ila maghanima litakhuduha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz. Pemirsa, sampai ketemu nanti di segmen 3. Kita lanjut doa hari ke-25 dan doa bersama juga hari ke-25. Subhanallah. Jazakallah, sampai ketemu. Alhamdulillah pemirsa, hari ini hari Rabu, besok Kamis kita kedatangan tamu yang berbeda. Hari Kamis besok kita kedatangan Habib Noval. Wah, dari Solo.
Siapa yang kenal dengan Habib Anis, ya Habib Anis almarhum, beliau ini adalah anaknya beliau, anak mantunya beliau, subhanallah. Beliau ini salah satu orang yang kemudian menjadi guru saya juga, masih muda, masih sepantar, tapi sudah jadi guru saya, subhanallah. Baik pemirsa, sebelum kita odoa hari ke berapa ya? 25 ya? Odoa hari 25, doa juga, ya, itu hari ke 25. Saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara semua bahwa Allah melahirkan kita, Allah menciptakan kita, Allah mengeluarkan kita sebagai the winner. Lah ada yang protes nih, masa Allah melahirkan kita? Iyalah bahasa Yusuf Mansur itu mah. Allah yang bikin kita jadi ada, kita ditakdirkan Allah harusnya menjadi the winner. Kok harusnya? Iya, karena ternyata banyak di antara kita yang kemudian akhirnya menjadi the loser. Lihat bagaimana cara Allah menyebut kita, ya, hamba-hambanya. Allah membesarkan hati kita misalkan dengan begini. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah bilang sendiri nih, kamu itu lebih hebat, lebih kuat, lebih tinggi, lebih segala-galanya kalau kamu tuh percaya, kalau kamu tuh beriman. Tuh. Terus yang dulu pernah kita pelajari juga bahwa Allah menstempel kita lagi nih. Kuntum ya khaira ummatin. Kamu, kalian adalah sebaik-baiknya umat, khair umat, the best umat. Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan oleh Allah, yang dilahirkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, yang dihadirkan oleh Allah buat manusia. Walaupun nanti ada syarat-syarat di sini, tapi kita tuh sudah distempel sebagai the best umat. The best umat. Predikat ini sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal jalan aja menuju the best ummah. Nah, hal yang serupa kita akan temukan di ayat pertama surah Al-Fat. Lihat ayat pertamanya. Inna fatahna. Masya Allah. Pakai fi'il madhi lagi. Laka fatham mubina. Kami sudah bukakan. Artinya, kalau ini dibawa pada kehidupan, sesungguhnya pintu itu udah terbuka. Persoalannya adalah, apakah saudara mau menuju pintu itu atau tidak? Saudara mau menuju keadaan itu atau tidak? Keadaan di mana Rasulullah memenangkan kemudian kota Mekah. Sesuai sekali nih nanti surah ini sama kita semua. Kita cicil tafsirnya. Baik, kita lanjut ke doa hari ke-25 sekarang, episode ke-25. Saya berdoa saudara, saudara terus aja jalan sampai kemudian saudara bisa menjadi hamba Allah yang hafizul Quran, hafizatul Quran. Amin. Nah, pemirsa, ayat 25 ini panjang loh. Itu 4 baris tuh. Coba perhatikan, lihat. Lihat pemirsa, 4 baris ini bisa dijadiin 4 hari. Paham nggak? Nggak harus diringsek 1 hari habis. Potong aja ini 4 hari. Nah, maka saya mencontohkan di Odoa ayat 25 ini, terpaksa saya harus tahan sampai 4 hari. Ya. Sekarang Rebo kan? Rebo, Kamis, Jumat 3 hari dah. Ya, ayat 25 kita selesaikan selama 3 hari. Ayo kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikutin ya. Wa basyiril ladzina amanu. Ya. Wa basyiril ladzina amanu. Wa 'amilus shalihati. Wa 'amilus shalihati. Anna lahum jannat. Das gitu dulu, 1 baris. Kita masih ada 3 baris lagi. Sekarang waktunya berdoa. Hari ke-25. Saya doain pemirsa, mudah-mudahan saudara istiqomah 100 hari kita berdoa bareng. Masa iya sih Allah nggak kabulin? Yang kanker, yang tumor, yang ginjal, yang belum punya anak, yang pengen punya anak, yang lagi hamil, yang pengen lahiran, yang pengen kemudian jodoh, yang pengen kaya, yang pengen hidup nggak susah, yang pengen nggak miskin, yang pengen cukup, yang pengen lunas utang. Sekarang saatnya kita berdoa pada Allah SWT. Istighfar dulu 3 kali pemirsa. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita salawat dulu. Allahumma shalli ala Allahumma shalli Allahumma shalli. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Silakan pemirsa berdoa masing-masing, silakan. Ya Allah, udah 25 hari nih sama hari ini. Hamba-hambamu terus tekun berdoa. Ya Rabb, kabulin, kabulin, kabulin. Selama engkau belum ngabulin, bikin hati kami semua baik sangka. Husnudzon, bahwa engkau pasti akan mengabulkan. Dan selama engkau belum mengabulkan, kasih ilmu buat kami.
Oh sesungguhnya Engkau meninggikan derajat dengan doa kami, Engkau ngapusin dosa-dosa kami, dan Engkau siapkan kebaikan-kebaikan yang tidak kami minta sebab kami punya doa. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami yang sudah berprasangka buruk, ampuni kami yang banyak doanya tapi kurang ibadahnya, ampuni kami ya Allah yang lalai, ampuni kami yang banyak doanya tapi juga banyak maksiatnya, ampuni kami ya Allah, dan terimalah doa kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabiyul masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, sampai ketemu besok hari Kamis ya. Nanti ada Habib Noval bersama kita semua dari Solo. Terima kasih, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.